Halo teman-teman, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat atau udah mulai mikir makan siang nih? Yuk perkenalkan, saya Anggita Puspadadaswari, rekan saya Dian Saikti dan Davia Radiuswandi. Kami dari kelompok 6 akan membahas chapter 3 dari buku Complete Guide to Lesson Planning and Preparation. Di sini kita akan membahas tentang needs. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih needs itu apa? Belum ya? Yuk kita pelajari lebih lengkap. Peserta didik adalah orang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Baik pendidikan itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Begitu pula dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik harus tahu dan memahami kebutuhannya. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik dari segi fisik maupun psikologi. Stakeholder dalam pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Kategori stakeholder dalam pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu ada sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pada sekolah, mencangkup guru, kepala sekolah, murid, dan staf administrasi. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah terdiri dari pengawas, dinas pendidikan, dan menteri. Pemerintah selaku pembuat kebijakan juga harus bersinergi dengan stakeholder lainnya. Yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat meliputi orang tua, pengamat pendidikan, LSM, perusahaan, toko buku, dan penyedia alat pendidikan. Masyarakat termasuk dalam bagian di luar lingkaran sistem pendidikan, tetapi berkaitan secara tidak langsung pada aktor pendidikan di dalamnya. Peran stakeholder dalam pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu berperan langsung dan tidak berperan langsung. Stakeholder yang berperan langsung dalam pendidikan adalah mereka yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehari-hari. Mereka memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Stakeholder yang berperan langsung ini terdiri dari siswa atau murid, guru atau dosen, orang tua atau wali, kepala sekolah atau rektor, dan staf administrasi tenaga kependidikan. Sedangkan stakeholder yang tidak berperan langsung dalam pendidikan adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran sehari-hari, tetapi tetap memiliki pengaruh besar terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Mereka berperan dalam menciptakan kebijakan, memberikan dukungan, serta menyediakan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Stakeholder yang tidak berperan langsung terdiri dari pemerintah, lembaga akreditasi dan standarisasi, dunia usaha atau industri, masyarakat dan LSM, dan yang terakhir ada media. Baik, untuk selanjutnya ada analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada kebutuhan psikologis, kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Tetapi faktor krusial yang menentukan keseimbangan dan kesejahteraan peserta didik, perkembangan emosional dan akademik dapat terhambat, serta dapat berpotensi menciptakan dampak jangka panjang terhadap motivasi belajar dan kualitas interaksi sosial. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus lebih proaktif dalam identifikasi dan memenuhi kebutuhan psikologis agar peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Kemudian ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan faktor penentu utama dalam fungsi kognitif dan produktivitas individu. Kurangnya pemenuhan kebutuhan seperti makan, minum, dan istirahat dapat berdampak langsung terhadap kesehatan, konsentrasi, dan daya tahan tubuh peserta didik. Oleh karena itu, kebutuhan ini harus diprioritaskan dan dipenuhi secara sistematis agar individu dapat berfungsi secara optimal. Kemudian, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial tidak hanya sekedar interaksi dengan orang lain, tetapi juga membentuk identitas, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial yang krusial bagi peserta didik. Tanpa lingkungan sosial yang mendukung,
Mereka beresiko mengalami isolasi, kecemasan, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, sekolah dan lingkungan belajar harus secara aktif menciptakan ruang inklusif yang mendorong kolaborasi empati dan keterlibatan sosial untuk memastikan perkembangan emosional dan sosial pada peserta didik. Untuk selanjutnya ada urgensi kebutuhan dasar peserta didik. Urgensi kebutuhan dasar peserta didik sendiri memiliki 3 kategori, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan jasmani meliputi makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan ini mempengaruhi pembentukan pribadi dan proses belajar mengajar. Berikutnya, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman meliputi perlindungan fisik dan psikologis. Guru perlu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan tidak mengancam bagi siswa. Yang terakhir, kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang penting untuk motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam belajar. Guru perlu menampilkan kepribadian empatik dan peduli terhadap siswa. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Penghargaan diri peserta didik tidak hanya ingin diakui, namun juga diperlakukan dengan rasa hormat yang sejajar. Pengabaian terhadap pendapat dan pilihan dapat menghambat perkembangan kepercayaan diri serta motivasi belajar. Oleh karena itu, guru harus secara aktif mendengarkan, mempertimbangkan, dan menghargai pandangan siswa, bukan sekedar memberikan pengakuan formal. Aktualisasi diri, peserta didik tidak hanya ingin berhasil, tetapi juga membutuhkan tantangan yang mendorong mereka mencapai potensi maksimal. Sekedar memberikan kesempatan tidak cukup, guru harus menciptakan lingkungan yang menstimulus pemikiran kritis, kemandirian, dan inovasi. Tanpa dukungan yang tepat, siswa mungkin hanya mencapai standar minimum, bukan perkembangan yang optimal. Selanjutnya, yaitu penilaian dasar kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada tes diagnostik. Tes diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal mereka. Tes ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode untuk mengamati perilaku dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Guru mencatat perilaku siswa dan menganalisis tingkat keterlibatan mereka. Yang ketiga, kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebutuhan dan harapan peserta didik. Guru mengumpulkan data dari siswa dan orang tua. Selanjutnya, yaitu penilaian dasar kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada tes diagnostik. Tes diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal mereka. Tes ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode untuk mengamati perilaku dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Guru mencatat perilaku siswa dan menganalisis tingkat keterlibatan mereka. Yang ketiga, kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kebutuhan dan harapan peserta didik. Guru mengumpulkan data dari siswa dan orang tua. Selanjutnya yaitu metode pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, observasi langsung, yaitu mengamati perilaku dan interaksi siswa dalam berbagai konteks pembelajaran. Yang kedua, wawancara dan diskusi, yaitu mengumpulkan informasi dari siswa, orang tua, dan guru lain. Yang ketiga, tes standar, yaitu menggunakan penilaian formatif dan feedback dari berbagai pihak. Integrasi data penilaian peserta didik. 1. Analisis data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. 2. Laporan dan rekomendasi, yaitu menyusun laporan yang jelas dan ringkas. 3. Strategi pembelajaran, yaitu menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Setelah semua informasi dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh. Analisis data sangat penting pada proses ini. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Stakeholder dalam pendidikan adalah pemegang dan pemberi dukungan terhadap pendidikan. Stakeholders terbagi menjadi sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Peserta didik menjadi salah satu stakeholder penting dalam pendidikan yang memiliki berbagai jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, kasih sayang, rasa aman, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Sedangkan guru perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik dan melakukan penilaian dasar terhadap setiap kebutuhan. Dengan memahami kebutuhan peserta didik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif.